belum lama ini saya share persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar ke sekolah di Amerika. Di video kali ini saya akan membahas tentang kriteria apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin mendaftarkan anak Anda atau Anda sendiri di public school di Amerika. Kita simak aja yuk. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Saya Chris dan di video kali ini saya akan membahas kriteria apa saja yang harus diperhatikan ketika Anda ingin mendaftarkan anak Anda atau diri Anda sendiri ke sekolah di Amerika. Tentunya ini hanya berlaku ketika melakukan pendaftaran di public school saja ya. Nah, sebelum saya mulai, as usual, as always, saya sambil ngopi. Cheers everybody. Kopi yang saya minum sore hari ini adalah ini dia, McCafe, Venice Cafe. Saya udah pernah minum ini ya di salah satu video saya. It's actually really good. Would definitely recommend this one if you haven't tried. Kita langsung mulai aja dengan kriteria apa saja yang harus diperhatikan ya. Jadi ada, at least in my book, there are 6 criteria. Nah, kriteria pertama itu adalah school ranking di California system. Jadi seperti yang saya bilang ya, ketika kita masuk ke public school itu harus ada yang di tempat kita tinggal, school district yang dimana tempat kita tinggal. Nah, biasanya itu ada 2 high school di daerah school district tersebut. Kita simple aja, just do your Google search, tinggal ketik nama high school tersebut dan langsung ditulis aja school ranking. Nah, di situ akan ada list of high schools all around United States dan di situ mereka juga akan ada peringkatnya ya di California dan juga ada peringkatnya di nationwide seluruh Amerika, itu bagaimana mereka performance-nya dibandingkan dengan sekolah-sekolah di negara bagian lain. Jadi it's important to look into it. Jadi ada graduation ratingnya, terus juga dibahas mengenai curriculum apa saja yang dikerjakan, extracurriculum activities yang ditawarkan di sekolah tersebut. So make sure you do your thorough research on this school ranking sebelum memilih sekolah tersebut. Nah, terus yang kedua yang menurut saya penting itu adalah school values. Jadi kita sebagai orang tua atau diri kita sendiri, kita kan harus tahu ya, school itu value-nya tuh apa. Apakah align dengan kita punya values yang sudah kita diajarkan ke anak kita atau yang sudah orang tua kita ajarkan ke diri kita. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, then perhaps private school is always an option, karena private school itu ada Catholic school dan juga ada Christian school di sini. Jadi it's always an option ya. Nah, terus yang ketiga, safety and security. Menurut saya ini amat sangat penting diperhatikan. Jadi mungkin bisa do research ya, the name of the school, crime activities around the school, around the city. Jadi kita harus memastikan bahwa sekolahnya itu safe and secure untuk diri kita atau anak kita. Ya, itu kan memberi kita peace of mind that while we work, our kids are in good hands, gitu kan. Someone who are willing to protect our kids. Jadi itu hal yang ketiga yang benar-benar harus diperhatikan.
Nah, ini di poin yang keempat, ini juga nggak kalah pentingnya nih. Nah, itu apa? Namanya distance from home to school. Kenapa itu penting? Simple aja, karena ketika kita mendaftar anak kita, mereka kan minor kan, di bawah 18, belum bisa punya SIM, belum bisa nyetir ke sekolah. Konsekuensinya, kita sebagai orang tua harus mengantar anak tersebut ke sekolah, atau apabila kita tidak bisa mengantar, anak itu mungkin harus jalan kaki ke sekolah, atau mungkin maybe take rideshare, Lyft or Uber. Tapi kan kalau jauh, those costs will add up eventually. Nah, makanya ini satu hal yang harus diperhatikan. Waktu saya dulu sekolah di high school, the school is about a mile away, one way ya. Jadi pulang pergi itu about 2 miles. Kalau lagi winter sih not too bad gitu kan, adem enak. Tapi kalau udah mulai spring, lumayan berasa juga karena udah mulai panas. But stay hydrated, that's important during the summer or the hot weather. Nah, terus yang kelima yang kita harus cek juga itu adalah rasio between student and teacher. Jadi kita harus do research apakah classroom itu crowded, overcrowded, dan misalnya crowded, how crowded is it gitu kan. Ada yang bilang bahwa the ideal number it's actually 1:20 ratio. Jadi satu teacher itu handle 20 students. Tapi ya to each their own ya. Mungkin kalau masih kecil, we can let the kids to socialize. Jadi bisa spend more time with their peers, let them play with their peers gitu kan. Jadi mereka bisa interact a lot more in society as they get older. Nah, terus yang ke-6 yang harus dibahas itu adalah community and cultures. Jadi kenapa menurut saya ini penting, community and cultures ini? Simple aja, karena di professional field ada yang bilang your network is your net worth. Nah, ini nggak jauh juga dari sekolah ya. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena community yang positif, culture yang positif akan memberikan dampak positif ke diri kita atau ke anak kita. Jadi ini satu hal yang harus diperhatikan. Jadi community and cultures ini juga termasuk menurut saya ya extracurriculum activities yang ditawarkan. Jadi mungkin anak kita misalnya mereka punya hobi sport, soccer, baseball, kita bisa encourage mereka untuk ikut extracurriculum activities tersebut, karena ya dampaknya bisa aja positif. Nah, bisa jadi baseball itu nanti prestasinya baik dari extracurriculum activities ini, coachnya bisa memberikan rekomendasi untuk masuk ke college dan mendapatkan full scholarship. Dan bahkan kalau di college tersebut sudah main, bisa ditemukan recruiter, bisa join maybe the Angels or the Dodgers gitu kan. Jadi anaknya could potentially be a famous athlete. Jadi positive community and positive culture may bring positive effect to ourselves or our kids. Jadi itulah 6 poin yang menurut saya harus diperhatikan ketika mendaftarkan diri Anda atau sekolah atau anak Anda ke sekolah di Amerika. Nah, sebelum kita pisah, saya mau lanjut lagi nih ngopi nih ya sore hari ini. Sebelum kita pisah, jangan lupa ya
untuk like dan subscribe ke Triple N channel ini. Kita akan ngobrol nyantai sambil ngopi. Cheers everybody. Sampai jumpa di video selanjutnya and take care.